Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelompok 10. Kami akan sedikit menjelaskan tentang hukum perdata internasional bagian bidang perkawinan internasional. Halo, aku Eva Latifah, NIM-nya 2383110077. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasruddin, NIM saya 2383110092. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum perdata internasional bidang hukum perkawinan. Hukum perdata internasional atau HPI dalam bidang perkawinan menjadi semakin relevan seiring dengan semakin globalnya masyarakat modern. Perkawinan lintas negara atau perkawinan campuran semakin sering terjadi, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. HPI berperan sebagai jembatan hukum antar negara untuk mengatur berbagai aspek hukum perkawinan internasional, seperti persyaratan sahnya perkawinan, akibat hukum perkawinan, serta penyelesaian sengketa yang timbul. Aspek unik dari HPI dalam perkawinan terletak pada keragaman sistem hukum yang berlaku di setiap negara, sehingga diperlukan upaya keharmonisan untuk unifikasi norma hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang menikah lintas negara. Yang akan kita jabarkan ada 4. Yang pertama, perkawinan internasional. Yang kedua, akibat-akibat perkawinan. Yang ketiga, perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Yang 4, yaitu perceraian. Yang pertama adalah perkawinan internasional. Perkawinan internasional atau yang biasa kita sebut dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda atau pernikahan yang dilakukan di luar negeri. Dulu konsep ini sudah ada sejak zaman kolonial. Aturan mainnya yaitu syarat dan prosedur pernikahannya biasanya mengikuti hukum negara tempat pernikahan itu dilangsungkan. Namun, ketika kembali ke Indonesia, pernikahan ini harus diakui dan tunduk pada hukum Indonesia. Nah, berarti meskipun menikahnya di luar negeri, pasangan ini harus memenuhi persyaratan ketentuan agar pernikahan mereka diakui secara sah di Indonesia. Persyaratan pernikahan dibedakan menjadi persyaratan material dan persyaratan formalitas. Persyaratan material yaitu yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia yang hendak menikah di luar negeri. Sebaliknya, ketika mengenai persyaratan formalitas dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum setempat atau locus regit actum, lex loci celebrationis. Perbedaan antar formalitas dan bentuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur oleh pembuatan undang-undang, misalnya dalam pasal 83 BW yang mengatur perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri baik antara sesama WNI maupun antara mereka dan lain-lain warga negara adalah sah. Nah, pasal 83 BW menunjuk pada ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 49 BW yang merupakan syarat material. Yang pertama, syarat monogami. Yang kedua, syarat persetujuan bulat para mempelai karena ditakutkan ada pernikahan paksaan. Kemudian yang ketiga ada umur minimum untuk dapat menikah. Yang keempat, larangan untuk menikah antara mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan. Yang kelima ada larangan menikah dengan pihak yang telah dinyatakan salah karena overspell menurut keputusan hakim. Kemudian yang ketujuh ada jangka waktu menunggu setelah perceraian. Yang kedelapan persetujuan dari pihak orang tua dan sebagainya. Sebagaimana dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu dicantumkannya dalam bab 2 pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, yaitu diantaranya yang pertama tentang syarat persetujuan untuk menikah dari kedua mempelai, karena tidak boleh menikah secara paksa ya. Kemudian yang kedua ada izin orang tua. Izin orang tua ini bagi mereka yang ingin menikah tapi belum mencapai umur 21 tahun pada pasal 6 ayat 2. Yang ketiga ada batas minimum untuk bisa kawin. Yang keempat ada larangan menikah incest atau menikah dengan
masih memiliki hubungan saudara kandung. Yang kelima ada penerimaan asas monogami dan diperbolehkan poligami secara terbatas. Yang keenam, larangan menikah lebih dari 2 kali antara sesama suami istri yang telah bercerai. Yang ketujuh, waktu tunggu bagi janda yang akan menikah lagi. Sedangkan untuk formalitas disebutkan pada pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 sampai pasal 13, ketentuan yang membedakan antara material dan formalitas itu berlaku untuk hukum intern. Sehingga bagaimana untuk hubungan-hubungan internasional, tentu pembedaan itu juga lebih disesuaikan dengan keadaan-keadaan internasional. Selanjutnya itu ada validitas perkawinan. Itu meliputi 2 hal. Yang pertama ada validitas material perkawinan. Asas-asas dalam hukum perdata internasional mengenai validitas material perkawinan itu ada 4. Yang pertama itu ada asas leg loci celebrationis, yaitu validitas material pernikahan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan itu diresmikan. Selanjutnya, ada asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ini ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, ada asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum melakukan pernikahannya dilangsungkan. Selanjutnya, yang keempat ada asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya pernikahan atau locus celebrationis, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang dilakukan di dalam sistem hukum para pihak sebelumnya. Yang kedua ada validitas formal perkawinan. Pada umumnya di berbagai sistem hukum itu berdasarkan asas locus regitatum. Diterima sebagai asas bahwa validitas atau persyaratan formal suatu perkawinan itu ditentukan berdasarkan leg loci celebrationis. Pengertian perkawinan campuran secara teoritis dalam hukum perdata internasional dikenal menjadi 2 pandangan. 2 pandangan ini yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran. Yang pertama itu ada pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terdapat masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari 2 sistem hukum yang berbeda. Pandangan yang kedua yaitu pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak ini berbeda kewarganegaraannya. Nah, pembahasan berikutnya ini mengenai tentang akibat perkawinan. Asas yang berkembang di dalam hukum perdata internasional tentang akibat-akibat perkawinan ini seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, harta kekayaan pernikahan, dan sebagainya. Yang pertama itu ada sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau yang biasa kita sebut sebagai leg loci celebrationis. Yang kedua ada sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah dilangsungkannya perkawinan. Yang ketiga ada sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan atau tempat suami istri ini berdomisili tetap setelah perkawinan tersebut. Cukup sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur perkawinan beda negara WNI dan WNA di luar negara Indonesia. Tata cara pencatatan perkawinan antar bangsa di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 57 dalam undang-undang tersebut menjelaskan perkawinan WNI dan WNA itu perkawinan WNI dan WNA yang terjadi di luar Indonesia itu sah-sah saja jika hukum perkawinannya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berada di Indonesia. Nah, selain itu, pasangan yang telah menikah di luar negeri wajib mencatatkan perkawinan mereka minimal 1 tahun setelah perkawinan mereka berlangsung. Nah, oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, maka pasangan tersebut wajib menuliskan atau mendata perkawinan mereka baik secara tertulis maupun secara lisan di kantor catatan sipil di wilayah setempat. Seperti pada peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan mengatur prosedur yang harus dilakukan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum mengadakan perkawinan dengan warga negara asing atau WNA di Indonesia, jadi jikalau ada WNA yang ingin menikah dengan WNI itu dan pindah ke Indonesia harus memenuhi prosedur-prosedur. Yang pertama, persyaratan umum, yang kedua, pemberitahuan, yang ketiga, penelitian, yang keempat, pengumuman, dan yang terakhir, pelaksanaan. Baik, saya akan menjelaskan prosedur-prosedur yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah persyaratan umum. Calon pengantin warga negara asing harus memiliki izin tinggal di Indonesia yang masih berlaku. Kedua, calon pengantin juga harus memenuhi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan di Indonesia. Yang ditetapkan di Indonesia itu 21 tahun berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Calon pengantin di bawah usia 21 tahun itu harus memenuhi izin terlebih dahulu terhadap orang tuanya, izin terlebih dahulu ke orang tuanya. Jikalau orang tuanya tidak ada, bisa ke saudara atau ke paman atau wali yang mewakilinya. Yang kedua adalah penelitian. Yang kedua adalah pemberitahuan. Pemberitahuan pendaftaran pernikahan dengan WNA di Indonesia harus dilakukan oleh calon pengantin paling lambat 10 hari sebelum pernikahan mereka dilaksanakan. Pemberitahuan ini agar pernikahan mereka diakui baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pejabat pencatat pernikahan setempat. Jikalau pasangannya sama-sama beragama Islam, maka pemberitahuan ini bisa diberitahukan ke kantor KUA. Dan jikalau pasangannya itu non-Islam atau tidak beragama Islam, itu bisa datang ke kantor catatan sipil. Prosedur yang ketiga yaitu penelitian. Pegawai yang ditunjuk untuk menerima pemberitahuan pernikahan akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan syarat-syarat. Jadi ada satu orang yang ditugaskan atau pegawai yang ditugaskan untuk mengecek atau memeriksa kelengkapan persyaratan-persyaratan WNA tersebut mengenai persyaratan-persyaratan pernikahan yang akan mereka lakukan. Jikalau ada kendala atau ada masalah dalam persyaratan-persyaratan, maka akan disampaikan oleh kepada kedua orang tua atau wakil yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang jelas terkait kendala atau masalah yang muncul sehingga dapat diatasi atau diberikan solusi yang sesuai. Yang keempat adalah pengumuman. Setelah memastikan bahwa prosedur pemberitahuan dan persyaratan perkawinan telah terpenuhi tanpa adanya halangan, pegawai pencatat perkawinan akan mengumumkan rencana pernikahan kepada masyarakat. Jadi setelah persyaratan itu tidak ada kendala atau tidak ada masalah, maka pegawai tadi mengumumkan pernikahan mereka akan dilangsungkan. Pengumuman tersebut memiliki tujuan dalam memberikan kesempatan terhadap masyarakat agar dapat memahami informasi terkait perkawinan yang akan dilangsungkan. Ini juga memberikan
peluang bagi mereka untuk menyampaikan keberatan jika terdapat ketidaksesuaian atau terdapat masalah dengan hukum agama yang relevan atau peraturan yang berlaku. Prosedur yang terakhir yaitu yang kelima adalah pelaksanaan. Perkawinan setelah lewat 10 hari dari hari yang telah ditentukan, maka perkawinan sudah bisa dilangsungkan. Pelaksanaan pernikahan dilangsungkan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh agama dan kepercayaan kedua pasangan masing-masing. Dan serta pernikahan tersebut dihadiri oleh pencatat pegawai perkawinan dan kedua orang saksi pernikahan. Ya mungkin seperti itu tentang prosedur WNA atau warga negara asing yang ingin menikah dengan WNI di Indonesia. Jadi harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu. Prosedur-prosedurnya itu ada 5 yang tadi saya jelaskan dan sebutkan. Yang pertama persyaratan umum, yang kedua pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan yang terakhir adalah pelaksanaan. Selanjutnya adalah mengenai perceraian. Ini mengenai persoalan perceraian dalam bidang hukum perdata internasional, yaitu meliputi berbagai aspek. Yang pertama perceraian WNI di luar negeri, yang kedua perceraian WNA di Indonesia, dan yang ketiga persoalan yurisdiksi dalam perkara perceraian, yang keempat pengakuan terhadap keputusan cerai dari luar negeri. Perlu kalian ketahui juga, dalam hukum perdata internasional, perceraian melibatkan beberapa isu penting terkait yurisdiksi, pilihan hukum, dan pengakuan serta pelaksanaan putusan perceraian lintas negara. Selanjutnya, poin-poin yang terpentingnya itu adalah yang pertama yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kewenangan pengadilan di suatu negara untuk mengadili perkara perceraian. Dalam perceraian lintas negara, masalah yurisdiksi sering kali muncul ketika pasangan yang ingin bercerai tinggal di negara yang berbeda atau memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Negara-negara itu memiliki aturan berbeda mengenai kapan pengadilan mereka dapat mengenai perkara perceraian internasional. Misalnya yang pertama tempat tinggal salah satu atau kedua pasangan, yang kedua kewarganegaraan, dan yang ketiga itu tempat perkawinan dilangsungkan. Jadi sebagai contoh saja, di beberapa negara itu pengadilan memiliki yurisdiksi jika salah satu pasangan tinggal di negara tersebut selama periode tertentu. Yang kedua adalah pilihan hukum. Ketika pengadilan memutuskan untuk menangani perkara perceraian, mereka harus menentukan atau memilih hukum negara mana yang akan mereka ambil nih. Jadi ada 3 negara tempat pasangan tinggal bersama terkait terakhir kali, yang kedua negara tempat perkawinan dilangsungkan, dan yang ketiga negara salah satu pasangan. Contoh yang pertama, negara tempat pasangan tinggal bersama terakhir kali. Ada satu WNI dan WNA. WNA-nya itu orang Rusia, dan mereka setelah menikah tinggal di Jerman. Nah, mereka ingin bercerai nih, maka bisa juga hukum perceraian mereka diambil dari hukum Jerman. Yang kedua, negara tempat perkawinan dilangsungkan. Contohnya dan WNI dan WNA. WNA-nya orang Rusia dan WNI-nya orang Indonesia. Nah, mereka ingin bercerai. Nah, bisa saja misalkan perkawinan mereka yang waktu dilaksanakan itu di Indonesia, bisa saja perceraiannya menggunakan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga adalah negara asal salah satu pasangan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu WNA dan WNI yang menikah, misalkan mereka ingin bercerai, mereka bebas memilih hukum mana yang mereka ambil, hukum dari Indonesia kah atau dari Rusia, contohnya yang saya tadi jelaskan. Karena apa? Karena negara-negara itu yang berbeda mungkin memiliki perbedaan dalam peraturan perceraian. Jadi negara itu tidak sama mengenai terkait perkara sengketa perceraian, seperti alasan perceraian, hak asuh anak, pembimbingan harta, dan kewajiban nafkah, seperti itu. Yang ketiga adalah pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian. Salah satu isu yang sering muncul adalah apakah putusan perceraian yang dijatuhkan di suatu negara akan diakui dan dilaksanakan di negara lain. Ini penting ya. Misalnya jika pasangan tinggal di negara yang berbeda dan salah satu dari mereka ingin agar perceraian yang dijatuhkan di satu negara diakui di negara lain. Beberapa prinsip penting terkait pengakuan putusan perceraian lintas negara. Jadi
Misalkan perceraian di suatu negara itu belum tentu negara lain juga menerima hukum perceraian tersebut. Ini menyangkut asas resiprositas. Beberapa negara hanya akan mengakui putusan perceraian dari negara lain jika negara tersebut juga mengakui putusan negara mereka. Jadi contohnya misalkan negara Indonesia ini mempercayai hukum perceraian di negara Rusia, maka negara Rusia juga harus mempercayai atau meyakini perceraian hukum yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang kedua itu meliputi kepentingan umum. Pengadilan mungkin menolak mengakui putusan perceraian asing jika putusan tersebut dianggap bertentangan dengan kebijakan umum di negara mereka. Jadi pengadilan juga bisa menolak perceraian mereka yang berada di luar negeri karena bertentangan dengan peraturan-peraturan di pengadilan mereka. Yang terakhir, yang keempat adalah konvensi internasional. Ada beberapa perjanjian internasional yang mengatur pengakuan perceraian lintas negara. Misalnya Konvensi Den Haag 1970 tentang pengakuan perceraian dan pemisahan hukum. Konvensi ini bertujuan untuk menyederhanakan pengakuan perceraian di antara negara-negara peserta, namun tidak semua negara adalah pihak dalam konvensi ini. Jadi tidak semua negara juga mengikuti Konvensi Den Haag 1970. Secara keseluruhan, perceraian dalam konteks hukum perdata internasional melibatkan interaksi antara hukum nasional berbagai negara dan prinsip-prinsip internasional mengenai yurisdiksi, pilihan umum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan. Jadi semua negara juga misalkan semua keseluruhan negara dalam konteks hukum perdata internasional itu melibatkan hukum-hukum nasional mereka. Jadi prinsip-prinsip internasional mengenai yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan yang saya sebutkan tadi itu erat sekali hubungannya dengan hukum nasional di berbagai negara dan juga hukum perdata internasional. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.